Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Di video kali ini, aku bakal sempetin untuk jawab pertanyaan teman-teman yang udah teman-teman tanya di DM Instagram yang belum sempat aku balas karena lumayan banyak dan pertanyaannya itu sebenarnya mirip-mirip. Jadi mungkin aku jadiin satu video ini aja supaya teman-teman yang lain juga sama-sama paham pertanyaan yang udah teman-teman kasih. Jadi kita di sini sharing bareng-bareng aja ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, yang mahal kuliah di prodi arsitektur itu apa aja ya kak? Terus bedanya UB sama univ-univ yang lain, terus kalau bahan-bahan gitu buat nugas kayak kertas atau apapun itu disediain dari kampus ya kak? Kayak software gitu-gitu kan berbayar ya kak? Kalau selama jadi mahasiswa UB apa gratis kak? Kalau ITB begitu katanya, soalnya akunnya udah disediain sama pihak kampus begitu. Untuk Kumal Cahyanuh ya. Banyak hal sih sebenarnya. Kalau masalah pengeluaran tuh kayak itu tadi, ada pengeluaran untuk UKT atau untuk masuk kuliah, kebutuhan-kebutuhan atau peralatan-peralatan yang harus kalian beli, untuk harga-harganya dan peralatan apa aja. Beberapanya udah aku buatin di videonya, kalian bisa tonton. Buku-bukunya beberapa itu bisa di atas 100-200 ribuan. Untuk tugasnya per minggunya atau per semesternya, per akhir semester itu memang pengeluarannya lumayan banyak, apalagi setelah teman-teman udah semester akhir, semester 4, 5, 6, 7. Karena di semester-semester itu biasanya kita udah membuat laporan gambar dan di print di kertas A3 atau A2 gitu. Saya ingat aku untuk print A2-nya per lembarnya itu paling murah itu 11.000 sampai 15.000. Jadi bayangin aja kalau misalnya teman-teman harus ngeprint 40 lembar, 50 lembar gitu. Kaliin aja 11.000 kaliin 50 gitu kan. Udah 500 ribuan sendiri. Tapi hal-hal kayak gini tuh ya sebenarnya sama kayak aku kemarin-kemarin bilang di video-video yang lain sebelumnya, itu tuh bisa ditabung dulu dari awal. Jadi mungkin tahu nih kalau posisi teman-teman sekarang udah di semester 6, udah di semester 5 gitu. Yang mana teman-teman harus ngeluarin budget untuk ngeprint A2 lah, terus ngebuat maket, belum lagi maket kan memang project semester ini itu ngebahas tentang apa dan nantinya outputnya akan sebanyak apa. Terus maketnya mau aku buat skala berapa. Jadi kalau ditanya apa aja yang bikin mahal, sebenarnya nggak melulu mahal ya, karena kayak buku-buku, peralatan-peralatan kayak penggaris, pensil, segala macam, itu kan sebenarnya bisa dibeli dari awal-awal, dan itu tuh bisa tahan lama banget. Kayak penggaris kan nggak mungkin setiap semester atau setiap minggu kan beli. Kalau dari aku, mungkin lebih bijak aja untuk teman-teman ngebeli barang sama peralatan-peralatan, karena memang menggiurkan banget kalau udah punya satu tuh pengen punya yang lain. Ada pensil bagus satu, beli lagi yang lain. Apalagi kalau udah beli marker gitu ya, ada warna yang belum punya, akhirnya beli lagi yang lain. Jadi sesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Kalau aku ngeliatnya hedonisme itu sebagai sebuah pilihan. Teman-teman mau hedon ya monggo, nggak hedon ya nggak apa-apa gitu, malah enak. Teman-teman punya banyak tabungan, kayak misal untuk makan. Biasanya memang ada beberapa teman-teman aku, teman-teman fakultas lain itu yang ngeluarin makan itu 100.000, 200.000 sekali gitu. Untuk ngafe lah, untuk makan yang lumayan mewah, itu dalam satu hari bisa. Tapi di sini kan kebutuhannya adalah makan gitu kan, makan, minum, terus ngerjain tugas. Ya udah, makan minumnya itu yang terjangkau aja, kayak misal lalapan pinggir jalan gitu, atau di warung kan ada tuh yang 10 ribuan, 15 ribuan, karena di Malang kan murah-murah. 15 ribuan itu udah dapat minum. Jadi kalau aku sih aku akalin aja. Jadi sebelum ke kafe, daripada nanti di kafenya makan, mendingan aku sebelum berangkat ke kafe untuk kerkel atau kerja kelompok, aku tuh makan di warung dulu atau makan di lalapan, nasi uduk segala macam kan. Dia cuma 15.000 dapat minum, ikannya udah ayam tahu tempe. Terus waktu nanti di kafenya cuma perlu beli ya minuman yang harganya sama 15.000 atau 20.000, it's okay. Terus kalau masalah aplikasi, aku sama sekali nggak tahu di ITB, di ITS, di kampus-kampus lain itu tuh kebijakannya gimana untuk masalah aplikasi yang digunain untuk kuliah, atau aplikasi-aplikasi dan software-software gambar kayak SketchUp, AutoCAD segala macam itu disediain atau enggak. Aku kurang tahu, tapi kalau di kampus aku di RC UB itu ya udah, itu terserah kita mau ambil aplikasinya dari mana, mau beli yang license, mau cari yang crack juga, itu bebas kalau di kita. Lanjut. Kalau kuliah jurusan RC emang itu harus bisa banget gambar ya kak. Catat ya, harus bisa gambar ya kak. Dan skill gambarnya apakah harus bagus? Terus dia nanya lagi, karena kalau
Karena aku tuh pengen banget masuk jurusan arsi, tapi aku tuh nggak jago gambar. Aku bisanya cuma matematika sama fisika gitu. Tapi masalah gambar aku masih keok banget kak gitu. Tolong dijawab. Oke, ini harusnya mewakili semua pertanyaan teman-teman yang nanya di kolom section YouTube lah, nanya di DM sama teman-teman yang masih penasaran. Pertama yang harus teman-teman ingat, itu bukan hanya gambar, dan bukan hanya hitung-hitungan, dan bukan hanya seni-senian gitu. Jadi dia itu kombinasi dari semua itu. Kalau kalian di posisi itu, pintar matematika dan fisika, tapi kurang bisa gambar, yang pertama, teman-teman harus belajar gambar. Itu pasti banget, itu udah obvious banget, teman-teman harus belajar gambar, karena sedasar apapun, teman-teman harus punya dasar gambar itu. Karena kalau di arsi, teman-teman nggak punya dasar gambar yang baik, atau paling nggak sangat basic, itu tuh kalian bakal kesusahan sendiri ke depannya, karena teman-teman kalian udah yang pada jago lah, pada yang udah ikut lesan gambar lah, gambar perspektif itu apa, titik lenyap itu apa, segala macam. Kalau teman-teman masih belum paham masalah itu tuh akan ngehambat teman-teman nanti ke depannya gitu. Bukan berarti kalau teman-teman nggak bisa gambar, teman-teman nggak bisa masuk arsi, bisa-bisa aja. Terus lebih banyak lagi yang nanya kalau, Kak, aku pinter nih gambar, aku bisa banget nih gambar basic, tapi aku tuh paling males sama namanya matematika atau hitung-hitungan. Ya jangan gitu juga, karena kehidupan kita tuh pasti nggak akan lepas dari yang namanya hitung-hitungan, sedasar apapun itu. Sebenarnya ini pertanyaan aku waktu SMA juga sih, aku bisa gambar, tapi masalah hitung-hitungan aku nggak seberapa kuat gitu. Sebenarnya dalam pengaplikasiannya di ilmu arsitektur, terus nanti mungkin di lapangan kerjanya juga, perhitungan-perhitungannya itu bukan perhitungan-perhitungan yang emang teman-teman bayangin itu tuh sebuah rumusan yang bener-bener runtut kayak aljabar lah, matriks segala macam yang teman-teman tuh harus untuk tahu hasilnya, teman-teman harus pakai rumus banget yang kayak banyak banget yang teman-teman takutin itu semua kan. Sama aku dulu juga takutnya kayak gitu. Kalau ditanya matkulnya ada atau enggak, ada di semester 1 sama semester 2. Kalau di UB ya, kalau di lain aku nggak tahu. Tapi kayaknya emang awal-awal doang. Ada namanya mekanika fisika sama matematika dasar kalau di UB. Kalau di UI temen aku pernah cerita dia dapat kalkulus. Tapi kalkulusnya ya udah cuma sekali doang di semester pertama doang. Nah terus apakah di semester selanjutnya itu akan kepake? Jawabannya bisa jadi kepake. Tapi kalau aku lihat ya itu lebih ke ilmu yang dari mekanika fisikanya atau mekanika tekniknya, karena dia di situ ada ilmu keseimbangan, terus ilmu beban yang nanti bakal kita aplikasikan di gambar-gambar struktur kayak gitu. Oke, sama ini ada beberapa pertanyaan yang udah aku kompilasi masalah Kak, IPS bisa masuk arsi atau enggak? Kak, anak SMK jurusan ini itu A, B, C, D bisa masuk arsi atau enggak? Untuk teman-teman yang dari IPS, jurusan arsitektur itu kerana MIPA. Jadi kalau teman-teman yang dari IPS atau dari bahasa pengen masuk arsitektur di PTN atau di perguruan tinggi negeri, setahu aku untuk pendaftaran di SBMPTN atau SNMPTN itu kemungkinan besar yang akan diterima ya anak IPA. Jadi kalau emang misalnya dia anak IPA ya dia bisa masuk jurusan IPS. Tapi kalau anak IPS, kayak yang teman-teman tahu sendiri kan, kalau anak IPS dia belum tentu bisa masuk jurusan IPA. Nah, salah satunya arsitektur. Tapi kalau teman-teman pengen masuk PTS, mau masuk arsitektur di perguruan tinggi swasta ya udah bisa banget kok. Banyak banget perguruan tinggi swasta yang menerima mau dari jurusan IPA, IPS, bahasa, SMK, apapun itu mereka nerima. Karena mereka kebanyakan untuk masuknya melalui jalur tes kan. Ada tes gambar lah, dan beberapa tes yang memang khusus dari PTS yang teman-teman mau. Jadi kalian bisa coba cek aja cara apply-nya ke PTS itu tadi gimana. Nah, untuk teman-teman dari SMK, setahu aku ya, untuk peraturan tahun 2020 lalu, itu sama sih sebenarnya sama peraturan 4 tahun lalu pas aku daftar SNM waktu SMA. Teman-teman yang dari SMK, yang ranahnya sama-sama IPA, kayak mungkin farmasi, atau gambar bangunan, perawatan, kesehatan, segala macam, itu bisa apply ke jurusan arsitektur yang ada di PTN. Nah, ini beda kasus sama teman-teman yang mungkin SMK-nya di jurusannya bahasa, sastra-sastra gitu, terus akuntansi, ekonomi, segala macamnya. Itu sepertinya sama kayak anak IPS di SMA. Jadi bisanya apply-nya linear ke IPS. Kalau memang mau masuk ke PTN ya. Kalau masuk ke PTS teman-teman bebas kok bisa daftar ke jurusan apa aja.
So ya, kayaknya kelihatannya sedikit ya pertanyaannya, tapi itu tuh pertanyaan yang paling banyak banget ditanyain, yang sampai nggak selesai-selesai aku ngeliat kayak setiap kolom section itu selalu ada aja yang nanya masalah, Kak, aku nggak pintar matematika, aku pengen masuk arsitektur, aku nggak pintar gambar, aku pengen masuk arsitektur. Jadi segitu aja untuk video kali ini, Q&A singkat ini. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, bisa teman-teman tanya di bawah, atau bisa DM aku. Jangan khawatir, aku selalu bacain. Aku buatin video kayak gini aja ya, lain kali. Supaya yang lainnya juga bisa dapat informasinya lebih banyak. Terima kasih udah nontonin video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Peace, guys.